Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Seluruh dunia kembali diingatkan betapa besarnya karya Tuhan bagi orang-orang pilihan Tuhan. Dan hanya orang-orang pilihan Tuhan yang bisa memahami betapa luar biasa dan agungnya karya Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan 2000 tahun yang lalu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, rentetan acara ibadah saat ini tersambung dengan satu topik, yaitu tersalib yang kedua kalinya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama membuka di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-6 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-6 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Saya baca ayat 4, Bapak Ibu saudara sekalian baca ayat 5 dan ayat 6 kita baca bersama-sama. Bapak Ibu sudah menemukan? Mari kita bersama-sama membacanya. Ibrani pasal yang ke-6 ayat 4 sampai yang ke-6. Ayat 4. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, ya. Sama-sama. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Di dalam ayat yang ke-6, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di situ ada istilah murtad lagi. Apa maksud menyalibkan lagi? Yaitu anak Allah itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam konteks Ibrani 6 ayat 4 sampai 6, penulis sedang berbicara tentang orang-orang yang pernah mengalami anugerah eksternal. Apa itu? Dia pernah bersekutu dalam sebuah komunitas orang Kristen. Dia pernah mendengar firman dalam persekutuan orang Kristen. Dia juga pernah mengecap karunia-karunia surgawi. Bahkan dia mengambil bagian dalam Roh Kudus. Ketika dia sakit, didoakan, disembuhkan, dia alami itu. Tetapi di sini ada sesuatu yang kontras terjadi dalam kehidupannya. Dikatakan apa Bapak Ibu? Tetapi kemudian ia murtad. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat apa makna daripada murtad dalam surat Ibrani ini. Kata murtad dalam bahasa aslinya itu adalah apostasia. Apa artinya? Artinya adalah sebuah keadaan di mana seseorang yang sebelumnya telah mengalami, telah mengecap, merasakan, menikmati berkat-berkat rohani secara lahiriah. Berkat rohani, tapi kok lahiriah? Artinya begini Bapak Ibu. Ada orang-orang dalam komunitas gereja, dia bisa menikmati berkat-berkat rohani, memuji Tuhan bersama-sama, berdoa bersama-sama, mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Itu adalah berkat rohani. Tetapi diterima secara jasmani, lahiriah, hanya menyentuh perasaan saja. Dan firman yang didengar tidak mengubah hidupnya, tidak memperbarui batinnya, tidak memperbarui hatinya. Ini yang jadi masalah. Makanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini
Kemudian ia dengan sadar meninggalkan iman tersebut dan menolak Kristus Yesus secara terang-terangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berikutnya ada beberapa para teolog memahami tentang istilah murtad, yaitu yang pertama John Calvin, dia katakan seperti ini. Penulis Ibrani bukan sedang berbicara tentang orang percaya sejati yang dapat terhilang. Sekali lagi, orang Kristen sejati tidak akan mungkin bisa murtad. Sekali lagi Bapak Ibu, saya katakan, orang Kristen sejati tidak akan mungkin bisa terhilang dari hadapan Tuhan. Tapi yang terhilang orang-orang Kristen yang palsu. Orang-orang Kristen yang seolah-olah dia adalah Kristen, tapi sebenarnya dia bukan orang Kristen. Makanya dia katakan, ya, bahwa dalam Ibrani itu, surat Ibrani tidak berbicara tentang orang percaya sejati yang dapat terhilang, enggak. Tetapi tentang mereka yang hanya memiliki penampakan luar, yang kelihatannya aksesorisnya, di luarnya kelihatan Kristen, tetapi hatinya tidak pernah dibaharui oleh Tuhan. Saudara, orang seperti ini nampaknya rohani, nampaknya beribadah, nampaknya mendengar firman Tuhan, tetapi firman Tuhan yang disampaikan selalu ia tolak kendati pun dia mendengarkan. Makanya hati nuraninya, ya, tidak bisa diperbaharui orang seperti ini. Bapak Ibu, ada pendapat lagi dari seorang teolog yang bernama Sproul. Dia katakan seperti ini. Ibrani 6 adalah peringatan yang serius, namun bukan berarti orang pilihan sejati bisa kehilangan keselamatan. Tidak ada ceritanya orang Kristen sejati yang benar-benar adalah cinta Tuhan, itu dia akan kehilangan keselamatannya. Enggak. Tetapi di sini dikatakan, ayat ini menunjukkan bahwa ada orang-orang yang tampaknya dekat dengan keselamatan, namun tidak pernah benar-benar apa? Lahir baru. Pak, Bu, yang dikasihi Tuhan, ini sangat mengerikan Bapak Ibu, sangat mengerikan. Bahkan kalau kita membaca yang berikutnya, John Owen, dia katakan seperti ini. Orang, ya, yang hanya memiliki pengalaman lahir dia terhadap anugerah Tuhan, dikatakan apa di situ? Tapi tidak lahir baru. Ini adalah orang yang punya potensi besar akan murtad, sebagaimana yang ditulis di dalam surat Ibrani. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang itu bisa ke gereja, bisa memuji Tuhan, bisa berdoa, bahkan juga punya pengalaman-pengalaman rohani ketika dia sakit. Dia dalam pergumulan yang berat, Tuhan jawab doanya. Tetapi ternyata Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang ini punya potensi akan meninggalkan Tuhan karena batinnya selalu menolak tentang kebenaran. Berapa banyak orang ketika berada dalam rumah Tuhan di gereja, dia lebih memilih untuk menikmati game daripada mendengarkan firman Tuhan. Hati-hati. Itu potensi orang yang tercatat di dalam Ibrani pasal yang ke-6. Kenapa demikian? Karena sebenarnya telinga mendengar, tapi hati menolak tentang kebenaran itu. Dan orang seperti ini dipastikan punya potensi besar akan tinggalkan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, John Owen katakan, hal ini menunjukkan bahwa mereka memang bukan orang pilihan. Kelihatannya seperti gandum, tapi sebenarnya orang itu adalah ilalang. Bapak Ibu, gandum dan ilalang tidak bisa dibedakan. Tidak bisa. Bisa dibedakan pada waktu tertentu. Pada saat apa Bapak Ibu? Kalau gandum itu mengeluarkan bulir buah,
baru orang bisa memisahkan, oh ternyata itu gandum, oh ternyata yang itu ilalang. Di dalam komunitas Kristen ada orang-orang seperti gandum, tetapi juga ada orang-orang seperti ilalang. Kelihatannya sama, tapi berbeda. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, makanya Rasul Yohanes menuliskan dalam surat 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-19, di situ katakan apa, Bapak Ibu? Memang mereka berasal dari antara kita, sama-sama dalam komunitas orang Kristen, sama-sama pergi ke gereja, sama-sama memuji Tuhan, sama-sama berdoa, tetapi mereka tidak apa? Tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ngeri ya Bapak Ibu ya. Sekarang berapa banyak orang Kristen yang kurang ajar di hadapan Tuhan. Ketika berhadapan dengan Tuhan, tapi hanya ribut dengan, ada yang berani loh main game Bapak Ibu. Ngeri bukan main Bapak Ibu. Sekarang ini adalah tahun penampian. Orang yang sungguh-sungguh akan semakin sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tetapi orang yang kurang ajar semakin kurang ajar di hadapan Tuhan. Di tempat yang dikatakan rumah Tuhan aja, mereka berani tidak hormat kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat contoh-contoh berikut ini. Kita lihat contoh-contoh orang yang mengalami berkat rohani lahiriah dalam sebuah komunitas Kristen. Yang pertama, Simon, si tukang sihir. Dia adalah orang yang sangat terkenal di kota Samaria. Dia dukun paranormal yang dungdeng Bapak Ibu. Terkenal namanya. Makanya banyak orang yang datang kepada dia karena mereka melihat bahwa Simon ini punya kuasa. Dan Bapak Ibu harus tahu bahwa semua orang menganggap apa yang dipakai oleh Simon ini datangnya dari Tuhan. Makanya orang-orang berkata, hebat sekali Simon ini. Dia punya kuasa Tuhan yang luar biasa. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat penginjilan Filipus di kota Samaria, di situ Filipus berapi-api menyampaikan tentang kebenaran Injil itu. Dan apa yang terjadi? Simon, si tukang sihir ini, memberikan diri untuk dibaptis. Dan banyak orang yang dibaptis, salah satunya Simon ini. Tapi saudara tahukah apa yang terjadi dengan Simon ini? Ternyata berjalannya dengan waktu yang ada, diketahui bahwa dia bukan orang yang sungguh-sungguh Kristen sejati, bukan. Dia mencari keuntungan dari tanda kutip pertobatannya itu. Biasanya kan seperti itu kan Bapak Ibu. Kalau orang di luar baru bertobat, lalu kesaksian di mana-mana, betul? Paham? Motivasinya apa? Banyak hal. Banyak hal. Karena sudah nggak bekerja pelayanan, keliling kesaksian, belum diuji hidupnya. Dan berapa banyak orang yang akhirnya jatuh dan kembali lagi. Dan banyak gereja ngundang orang yang belum diuji, bagaimana keluarganya dan lain sebagainya. Pak Bu yang dikasihi Tuhan, maka saya bukan orang yang anti panggil penyanyi-penyanyi rohani itu Bapak Ibu. Kami ngerti masalahnya. Ya, kami juga membina salah satu dulu pemuda. Tanya Pak Obed, betul ya Pak ya Obed ya? Yang ikut Indonesia Idol itu. Wow, di mana-mana diundang pasang tarif Bapak Ibu. Kami pernah ngundang. Tarifnya berapa saat itu? 5 juta per lagu 5 juta. Kami mau pelayanan untuk Tuhan. Hamba Tuhan Bapak Ibu. Tidak ada apa-apanya. Dia pasang tarif Bapak Ibu. Saya tahu keluarganya seperti apa. Tapi ini loh kesalahannya gereja. Kesalahannya gereja. Diundang di mana-mana, nggak di-cross-check dulu keluarganya seperti apa. Ini belum bertobat Bapak Ibu, sudah diundang di mana-mana. Ini kan parah. Ini yang akhirnya dalam sebuah komunitas ini
Memang harus terjadi demikian ya Bapak Ibu. Ada ilalang dan ada gandum. Sama seperti Simon si tukang sihir itu. Akhirnya dia berbalik lagi. Bukan orang yang sungguh-sungguh. Yang kedua, kalau kita lihat Demas. Demas adalah teman sepelayanan dengan Paulus. Kemana Paulus memberitakan Injil, di situ Demas ada Bapak Ibu. Ketika Paulus diperhadapkan dalam sebuah pengadilan dan dia harus masuk ke dalam penjara di Filipi, akhirnya Demas meninggalkan Paulus. Dan Demas ganti profesi. Apa? Dia nggak mau lagi melayani Tuhan. Kenapa demikian? Karena daya tarik dunia. Pak, Bu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dulu berapi-api. Dulu semangat. Dulu mengucapkan dengan komitmen melayani Tuhan. Tetapi ketika lihat teman-temannya dalam penderitaan, akhirnya dia berpikir, aku nggak mau seperti teman-temanku menderita. Akhirnya dia berubah, ditarik oleh nilai-nilai dunia. Berapa banyak orang meninggalkan Tuhan karena nilai dunia? Berapa banyak orang meninggalkan Tuhan karena apa? Karena dunia lebih menjanjikan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, padahal melayani Tuhan itu adalah sebuah keharusan, bukan pilihan. Kalau sebuah keharusan, kalau kita menolak gak mau melayani Tuhan, saya tanya, berdosa enggak Bapak Ibu? Berdosa enggak? Berdosa, karena itu bukan pilihan. Ya. Dan kalau kita lihat satu tokoh yang dicatat dalam 4 Injil itu, namanya siapa? Yudas Iskariot. Perhatikan Yudas Iskariot ini. Tidur sama-sama dengan Tuhan. Melayani kemana-mana, ke kota, ke desa, ke pelosok, sama-sama dengan Tuhan dan murid yang lainnya. Betul ya? Dia menyaksikan bagaimana Tuhan menunjukkan mujizat-mujizatnya. 5 roti, 2 ikan bisa memenuhi lebih daripada 5.000 orang. Dia menyaksikan mujizat itu. Ketika Tuhan berdoa, Tuhan minta berkat, dan berkat datang. Dia menikmati itu. Tapi tahukah Bapak Ibu? Karena masalah apa? Akhirnya Tuhan dijual dengan harga yang sangat murah dan murahan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah contoh-contoh orang-orang yang sebenarnya itu adalah ilalang, kelihatannya gandum. Orang seperti ini Bapak Ibu, begitu mudah kecewa ketika ada proses dari Tuhan. Dia akan tinggalkan Tuhan, sudah enggak gereja-gerejaan, enggak ibadah-ibadahan, enggak pelayanan-pelayanan, ya kan? Enggak doa-doaan, enggak puasa-puasahan. Jadi kita akan lihat nanti hasilnya. Ilalang itu menghasilkan racun Bapak Ibu. Saudara bisa teliti itu. Tapi gandum menghasilkan buah dan bisa dinikmati. Dan orang Kristen sejati itulah gandum. Sebagai kesimpulan, orang yang menyalibkan Yesus kedua kalinya adalah orang yang tidak benar-benar lahir baru dan sejak awal mereka bukan milik Kristus. Kelihatannya itu adalah Kristen. Memang sejak awal. Seperti Demas, seperti Yudas Iskariot, seperti siapa lagi? Simon si tukang sihir Bapak Ibu. Kelihatannya pengikut Yesus, tapi palsu. Bapak Ibu, orang yang terbiasa melihat sesuatu yang kuning, lalu terkonsep dalam pikirannya, oh itu emas.
Maka ketika melihat cincin saya ini, dibilang apa Bapak Ibu? Emas. Betul ya? Betul? Karena sudah terkonsep. Kenapa demikian? Karena kita melihat pada umumnya. Kita melihat apa? Kulitnya doang. Akhirnya penilaian kita dangkal sekali. Wih Pak Teguh, cincinnya itu berapa gram? Padahal ini tembaga. Kalau emas sudah saya jual Bapak Ibu. Untuk pelayanan kan gitu kan. Nah, banyak orang tidak bisa mendeteksi dirinya. Saya mengajak Bapak Ibu deteksi diri kita. Kita ini di hadapan Tuhan ilalang atau kita gandum. Kelihatannya sama. Tetapi ada kepalsuan di situ. Mereka hanya mengecap, hanya mencium, tetapi nggak makan. Siapa yang suka durian Bapak Ibu? Banyak ya suka durian. Pernah nggak Bapak Ibu mengalami hal yang seperti ini? Ketika pergi ke terawas, jalan, ya kan? Setelah itu, enak sekali durian ini. Enak sekali. Ketika Bapak Ibu bicara enak sekali, padahal sebatas hanya dicium aromanya. Tapi sudah menyimpulkan durian itu ini namanya orang Kristen palsu. Duh iya, orang Kristen palsu kan suka yang kulitnya doang kan. Tapi kalau orang benar-benar bilang menyimpulkan enak durian itu, enaknya kayak apa? Aku tadi beli 2 Pak. Yang satu rodok pahit-pahit, tapi enak Pak. Satunya manis, karena aku sudah makan. Dia menyimpulkan bahwa durian itu enak karena dia sudah. Satunya dia bilang enak Pak, ini enak. Sebatas dia cuma. Banyak orang Kristen seperti itu hanya sebatas mencium, hanya sebatas menghirup aromanya, tapi nggak makan betulan, tapi sudah menyimpulkan bahwa dirinya ya durian itu enak. Jangan mengklaim diri kita sebagai orang Kristen yang sejati kalau kita nggak suka dengan kebenaran firman Tuhan. Nikmati persekutuan dengan Tuhan itu dengan baik. Ya. Nikmati firman Tuhan itu dengan baik. Dan ketika firman Tuhan disampaikan Bapak Ibu, berikan selebar-lebarnya hati Bapak Ibu untuk dikoreksi firman Tuhan. Ini baru namanya sudah menikmati betul ngecap kebaikan Tuhan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Kalau telinga kita mendengar dari kanan, tapi kita keluarkan dari itu hanya sebatas aroma doang. Bukan Kristen yang sejati. Pernah nggak Bapak Ibu berkata seperti ini ketika menilai seseorang? Dari dulu jadi Kristen, kelakuannya pancetai. Pernah Bapak Ibu melihat orang seperti itu? Pernah nggak? Pernah. Tapi saya berharap di tempat ini adalah orang-orang yang memang dipilih oleh Tuhan. Amin. Jadi mereka hanya mengecap, artinya mengalami secara lahiriah tanpa benar-benar bersatu dengan Kristus dalam keselamatan sejati. Maka ajakan saya di mimbar ini Bapak Ibu, cukuplah salib yang pertama menyelesaikan dosa kita. Jangan pernah menyalibkan Yesus kedua kalinya dengan alasan apapun. Amin. Saya minta untuk tim musik WL dan singer maju ke depan.